Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel Kampung Trader, channel edukasi seputar trading forex. Oke, kita lanjutkan ya materi dari BBMA-nya. Ini indikator yang sudah terpasang, yaitu dua indikator Bollinger Band dan juga MA Moving Average, MA5, MA10 high dan MA5, MA10 low. Ini high-nya, ini low-nya. Oke, kita lanjut. Sebentar ya. Nah, ini yang kemarin. Saya ulangi lagi. Untuk MA5, MA10 high itu untuk entry sell. Nah, kalau untuk entry buy yaitu di MA5, MA10 low. Nih. Ini untuk buy. Oke. Gitu ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut penambahan moving average 50. Ini settingnya adalah EMA, yaitu eksponensial. Ini ya. Ya, kita fokus ke ini. Ini settingannya. Oke, kita ambil. Jadi di sini MA50, kemudian metodenya eksponensial, dan ini close, apply to close. Oke, seperti itu. Kita ke chartnya, ke MetaTrader-nya, kita tambah lagi moving average yaitu 50. Metodenya eksponensial, kemudian aplikasi atau apply to close atau tutup. Kita kasih 4. Oke, gini ya. Selesai. Terus kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini adalah MA50. Terus fungsi dari MA50 ini sama seperti MA pada umumnya, yaitu sebagai acuan tren ya. Karena memang MA itu berada di tren atau namanya di kategori tren ya, indikator tren. Kalau kita lihat, kita fokus ke MA50 di sini. Jadi MA50 itu sebagai pergerakan semasa tren arah di setiap time frame kecil. Apa time frame kecil? Yaitu H4 ke bawah. Time frame H4 ke bawah. Itu sebagai tren semasa saja. Sedangkan untuk mayor trend, tadi ya minor trend, sedangkan mayor trend itu ketika digunakan di time frame besar, yaitu dari daily ke atas. Nah, jadi MA50 di sini itu sebagai tren. Nah, sedangkan MACD ini merupakan MA20. Jadi ini MACD itu adalah MA20. Settingan standar ya, yaitu MA20. Jadi nanti akan ada yang namanya zone zero loss. Zone zero loss itu ketika MACD bersilangan dengan MA50.
Jadi mid BB bersilangan dengan MA50 itu nanti yang disebut dengan ZZL, yaitu zone zero loss. Nah, ini kan sudah semakin menguatkan kita ya terkait untuk tren. Di video sebelumnya saya juga sudah jelaskan bahwasanya mid BB itu sebagai perubahan dari downtrend ke uptrend. Nah, diperkuat lagi dengan adanya MA50. Ini juga sama. Jadi ketika MA50 berada di bawah mid BB berarti trennya sedang uptrend. Sebaliknya, nah seperti ini ya. Nah, ketika MA50 berada di bawahnya MA atau MA20 atau mid BB, ini mid BB, sedangkan yang ini adalah MA50-nya, maka trennya itu naik atau uptrend. Ini adalah mid BB, kemudian MA50, maka di sini adalah uptrend. Nah, gitu ya. Sebaliknya, jika MA50-nya berada di atasnya mid BB berarti harga sedang downtrend. Contoh ini. Dimulai dari sini. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana jika uptrend ya berarti kita fokus entry buy. Kita ingat-ingat lagi di mana tempatnya kita untuk entry, yaitu di MA5, MA10. Itu adalah tempat kita untuk entry. Nah, contoh di sini kondisinya adalah uptrend. Maka kita entry-nya adalah di MA5, MA10 low. Nah, ini kita entry di sini, entry di sini, entry di sini. Seperti itu ya. Itu adalah cara untuk entry. Nah, ini sudah mulai lengkap. Nah, ini sudah selesai ya untuk indikator BBMA sudah lengkap, yaitu Bollinger Band dan MA5, MA10 high dan low, dan juga MA50. Jadi kalau saya simpulkan, nah seperti ini. Kalau saya simpulkan, indikatornya yang ada di sini adalah BB, itu adalah Bollinger Band, kemudian MA510 dan juga MA50. Nah, ini adalah indikator utama atau indikator yang ada di teknik BBMA. Gitu ya. Nah, ini sudah lengkap. Jadi nanti ke depannya ini kita sudah belajar yang namanya indikator-indikator yang lain. Nah, kita akan bahas cara membacanya gimana. Nah, kalau ada candle yang mampu break mid BB itu yang dinamakan apa, kemudian ada MA keluar dari top BB itu dinamakan apa, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas itu. Nah, jadi pelan-pelan aja ya, pelan-pelan untuk memahami teknik ini, karena teknik ini sangat kompleks sehingga harus paham karakter dari setiap indikator. Oke, kita ke ini lagi, ke materinya. Nah, setelah MA50 ini ada yang namanya basic MA-nya. Oke, kita fokus lagi. Jadi MA, kita fokus ke ini. MA tidak boleh berada di luar top atau low BB. Jadi itu tidak boleh ya. MA itu keluar dari top ataupun low BB. Nah, ketika berada di luar top ataupun low BB, itu berarti disebut ekstrim.
Nah, itu yang berarti ekstrim itu adalah MA ketika MA berada di luar top ataupun low BB, itu yang disebut dengan ekstrim. Ekstrim itu apa? Nanti kita akan bahas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, candlestick itu tidak boleh. Nah, sekarang ini bahas CS-nya. CS itu candlestick ya. Tadi MA, sekarang kita bahas candlestick. Nah, kalau MA yang berada di luar top ataupun low BB itu yang disebut dengan ekstrim. Sedangkan ketika candlestick yang berada di luar top ataupun low BB itu disebut dengan momentum. Momentum ini adalah kekuatan market bermula. Jadi kekuatan market dimulai itu dengan adanya momentum. Apa? Yaitu candlestick berada di luar top ataupun low BB. Oke, kita contoh. Nah, ini kalau kita lihat, oke dari sini ya. Ini pertama kali candle berada di luar top BB. Ini. Nah, ketika candle berada di luar top BB, berarti tren kuat untuk naik. Sebaliknya, jika candle keluar dari low BB, nah ini berada di luar low BB, berarti market itu kuat turun. Nah, gitu ya. Sedangkan ekstrim tadi adalah setiap candle yang berada ekstrim itu ketika MA5 MA10 berada di luar low ataupun top BB. Nih, MA-nya berada di luar top BB. Ini ekstrim. Jadi ini adalah ekstrim, ini juga ekstrim. Gitu ya. Nah, yang tadi yang seperti ini adalah yang disebut dengan momentum. Nah, gitu. Nah, terus bagaimana? Ini ada candle keluar dan juga MA-nya keluar. Nah, ini namanya apa? Nah, nanti kita akan bahas. Ini nanti ada penjelasan khusus terkait situasi-situasi seperti ini. Seperti apa cara untuk kita menyikapinya. Itu ya, pokoknya yang penting pelan-pelan. Kita pelajari satu persatu, kemudian pelan-pelan sampai materinya selesai semua, baru nanti kita akan bisa menganalisa atau bisa menggunakan teknik ini dengan maksimal. Nah, saya rasa cukup dulu. Jadi di video selanjutnya nanti kita akan bahas yang namanya signal, setup, dan entry. Ada signal, kemudian ada setup, dan juga ada entry. Nah, kita akan bahas ini. Gitu ya. Jadi pahami dulu video-video sebelumnya yang belum paham dari awal, Bollinger Band dan juga MA5, MA10 dan MA50 bisa ditonton dan pelajari lagi, diulang-ulang video sebelum-sebelumnya ya. Oke, mungkin itu saja dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.